Kali ini tim Jaksa Penuntut Umum JPU dimotori Kepala Seksi Penyidikan Kasidi Kajati Papua Valeri Sawaki dan Richard Bier menghadirkan 8 orang saksi untuk 4 terdakwa yakni Koordinator Venue PON 20 Vera Parinusa, Koordinator Bidang Transportasi Reki Douglas Ambrau, Bendahara Umum Pengurus Besar PON Theodorus Rumbiak dan Roy Letlora selaku Ketua Bidang 2 Pengurus Besar PON. Di sidang lanjutan skandal mega korupsi 204 miliar dana PON Papua 20 yang digelar kembali di hari Jumat 14 Maret 2025. 8 orang saksi yang dihadirkan itu diantaranya Sekretaris Bidang 2 Pemasaran Karsudi, Bendahara Bidang Pertandingan Sili Benyamin Hugo yang juga seorang ASN, Ketua Bidang 1 Yusuf Yambe Yapdi, Agensi Pencarian Sponsor di Jakarta Andi Saladin, seorang ibu rumah tangga Olivia yang menjadi staf bendahara di PB PON Papua, Bendahara Bidang Pemasaran Hayati Mokodongan, Ina Rustam dari pihak swasta yang notabene adalah teman dari terdakwa Vera Parinusa, saksi terakhir Direktur PT Transportasi Lintas Papua Kurniawan. Informasi yang beredar di Pengadilan Tipikor Negeri Jayapura, jaksa sudah menghadirkan 29 orang saksi dari 140 saksi yang bakal didengar kesaksiannya di hadapan majelis hakim, yang diketahui Derman Parlungwan Nababan didampingi 2 hakim anggota Nova Claudia D5 dan Andi Matalata. Dalam persidangan itu, 2 terdakwa yakni Theodorus Rumbiak dan Roy Letlora membantah sebagian besar keterangan saksi, khususnya keterangan saksi Sekretaris Bidang 2 Pemasaran Karsudi. Bahkan terdakwa Roy dengan nada setengah kesal menyatakan dirinya berani disumpah atas keterangan saksi ini. Mendengar hal itu, Hakim Ketua Derman mencoba meredam situasi. Di persidangan ini, para saksi memberikan keterangan terkait perputaran dana PON Papua yang telah digunakan penggunaan anggaran sebesar 18,5 miliar. Sidang kali ini, para saksi yang dihadirkan pada bagian pemasaran dan sponsorship serta transportasi. Terungkap juga ada uang pinjaman sebesar 500 juta kepada Ketua Bidang 2 PB PON yang digunakan sebagai dana launching di Metro TV dan promosi PON Papua bertempat di sebuah kafe di Jakarta dengan menghadirkan sejumlah wartawan yang mana totalnya sebesar 85 juta rupiah. Kemudian promosi jingle PON serta dana sponsorship juga terungkap dalam persidangan ini. Mirisnya lagi, dalam proses ini, ternyata tidak ada surat pertanggungjawaban kegiatan teknis atau disingkat SPJ. Pada persidangan ini, nama Ketua Harian PB PON Papua kembali disebutkan, karena semua hal selalu sepengetahuan Ketua Harian. Selain itu juga soal dana sebesar 75 juta yang diberikan saksi kepada terdakwa TR sesuai dengan BAP nomor 9 pada tanggal 30 September 2024. Selanjutnya ada penyerahan dana kepada Karolus Bolis sebesar 25 juta, kemudian perjalanan tim ke Jakarta. Namun saat dicecar oleh penasihat hukum TR soal dana 75 juta, saksi Karsudi mengatakan buktinya ada, tetapi sudah terbakar pada 27 Juli 2024, termasuk seluruh kwitansi masuk. Namun saat ditanya apakah ada laporan polis, saksi Karsudi tidak bisa menjawab. Selanjutnya soal dana peminjaman sebesar 500 juta melalui bendahara umum. Terdakwa TR saksi Karsudi mengaku belum kembalikan dana tersebut karena belum ditagih. Tim kuasa hukum Theodorus Rumbiak yakni Wahyu Wibowo dan Sharon Fakdawer mengungkapkan jalannya persidangan yang berlangsung selama 3 jam lebih. Jikalau tidak diimbangi dengan pertanyaan dari penasihat hukum, maka kliennya terjebak. Diimbangi oleh pertanyaan dari penasihat hukum, Pak Teo terjebak karena pernyataan-pernyataannya Pak Karsudi, saksi Pak Karsudi, itu menyudutkan Pak Teo. Ini sebagai apa itu Pak Karsudi? Bidang 2 tadi? Kepala bidang 2. Di pemasaran juga. Nah, jadi PLT juga. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Ada dana pinjaman 500 juta yang dipergunakan untuk launching di Metro TV. Nah, kenapa menyudutkan Pak Teo? Karena posisinya dana 500 itu dikembalikan 300. Bukan dikembalikan, dibayarkan ke Metro 300 kurang 200. Kemudian seolah-olah pertanggungjawabannya itu atas petunjuk dari Pak Teo untuk membuat kwitansi menjadi 500. Tetapi setelah kami bertanya,
petunjuknya seperti apa tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian terkait dengan uang yang diberikan dari 200 itu 75 juta lari ke Pak Teo. Saya tanya 2 kali proses penyerahan dana itu ada buktinya tidak? Tidak ada buktinya. Saya ulangi lagi, ada buktinya tidak? Tidak ada buktinya. Ternyata di dalam BAP-nya Pak Marsudi itu ada buktinya, tetapi dibuat pernyataan sedemikian rupa bahwa kwitansi itu terbatas. Lebih lanjut dikatakan Wahyu bahwa dari 29 saksi yang dihadirkan jaksa, masih kata Wahyu, unsur-unsur yang didakwakan kepada kliennya belum memenuhi bahwa JR terlibat kasus korupsi dana PON. Dari Jayapura, Papua, Yesi Iriani, Jaya TV, mengabarkan.